Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, Umi Hajah Siti Khadijah, Umi Hajah Sarimana, Umi Hajah Neneng Koniah, Umi Salis, Umi Fitri, Umi Amel, dan umi-umi yang lain yang ada di luar. Juga kepada para orang tua kita, Umi Hajah Siti Fatimah, siapa lagi? Bapak-bapak, ibu-ibu, Masya Allah. Yang senderan, capek bu? Oke, khusus ya, hari ini kita kedatangan sahabat kita, alhamdulillah, guru kita Kak Jani. Kita doakan semoga beliau makin manfaat ilmunya, bisa terus memberikan semangat, inspirasi dan motivasi khususnya buat anak-anak Indonesia. Dan mudah-mudahan Kak Jani selalu sehat, bisa terus ada ide-ide cemerlang, dan mudah-mudahan bisa hadir lagi ke DTT Kiyahanan Yamanan. Nanti mau lagi Kak Jani ke sini? Sendiri atau sama Pongo? Atau sama Neo? Atau sama si Mano? Enggak ya, jangan Mano. Kegedean, gendongnya susah. Juga kepada ada guru Marawis ya, Hadro, ada Kasahril dan tim. Ya, mudah-mudahan kita semua tidak ada kata terlambat. 21 Syawal itu masih suasana Idul Fitri. Karena gini, dengerin. Mana suaranya? Kalau mau ngomong dalam hati, teriak, siap dalam hati. 1, 2, 3. Dalam hati. Ayo tes ya. Siap dia? Oke, good. Ya. Karena kata para ulama, hari raya itu salah satunya adalah ketika kita hari itu tidak melakukan maksiat, maka itu disebut dengan apa? Hari raya. Di mana sumber maksiat kita hari ini ada di mana? Setan gepeng. Halo, apa namanya ini nak? Setan gepeng. Ibu namanya apa nih bu? Setan gepeng. Pak namanya apa pak? Setan penyok. Setan penyok. Setan penyok. Anak-anak dari sini bisa malas belajar, betul nggak? Siapa yang ngasih HP? Emaknya apa bapaknya? Udah salah-salahan biarin. Jadi kalau anak malas belajar, yang bikin malas siapa? HP. Ulangi. Yang bikin anak malas belajar siapa? Yang beliin HP-nya siapa? Emaknya, bapaknya. Jadi yang bikin malas belajar siapa? HP. Yang beliin siapa? Emaknya, bapak. Ya perusahaan yang tidak pinjam satu ya. Coba di sini, coba tunjuk tangan. Kemarin yang bulan Ramadan enggak lihat HP siapa? Ih, Gilang nggak lihat HP, mantap. Lihatnya gadget. Sama baik. Pak, dari HP yang itu konflik rumah tangga muncul. Kalau anak belajarnya malas, ibadahnya malas, rumah tangga jauh lebih dahsyat. Ya, gara-gara HP bisa masuk ke pengadilan agama itu pak. Iya, gara-gara HP bisa hancur apa? Rumah tangga. Iya, hati-hati. Apalagi yang baru nikah. Ada Umi Salis, ada Kak Sahril. Udah jangan main-main sama HP. Ya,
Kalau ada yang salah sambung, biarin aja, namanya orang salah, jangan disambung-sambungin. Bener nggak? Salah sambung diapain? Diterusin. Tuh, bapak-bapak pada denger pengalamannya, Pak. Bu, perisain HP bapaknya. Jangan sampai ada ani-ani. Pak, perisain juga HP emaknya. Boleh. Jangan sampai ada tukang ani-ani. Kalau ani-ani bahasa sono itu apa, Pak, Bu? Alat buat motong apa? Padi. Nina nih, sedikit Abi kasih tahu. Ada namanya arit. Apa namanya? Arit. Kalau arit motongnya di bawah. Nanti caranya digeprak itu padi. Kalau ani-ani motongnya di mana? Di atas. Nanti caranya diapain? Diiles. Diapain? Diiles. Nggak bisa digeprak karena udah kecil batangnya. Kenapa Abi cerita ani-ani? Bukan ani-ani yang Ridwan Kamil ya, bukan ya? Kok nyebut nama RK. Emang begitu Bu, Pak ya. Hati-hati sama yang namanya HP setan gepeng. Itu bisa menjadi petaka rumah tangga. Waladun solih, waladun solih, waladun solih. Ayo ulangi pakai gerakan 1, 2, 3. Waladun solih, waladun solih, waladun solih. Nah, nyambung tadi sama ceritanya Kak Jani, kedepankan akhlak. Itulah yang coba kita bangun karakter di DTT Kiyahangan. Abi gak akan cerita yang macam-macam. Pertama, doakan mudah-mudahan kita istiqomah membangun karakter anak-anak kita tahu siapa Tuhannya, kepada siapa dia harus menyembah, dan kepada siapa dia harus bersandar. Ya, Allah ada berapa nak? Satu-satunya. Kemana kita bersandar? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa tadi? Waladun solih. Apa buktinya kita menjadi hamba Allah? Kita mengerjakan sholat berapa kali? Mumpung masih 5 kali yang rajin. Bayangin tadi kata Kak Jani, saudara kita, teman-teman kita di Palestina, sekarang sholat wajibnya udah enggak 5. Ada berapa? 6. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Satu lagi apa? Jenazah. Bahkan satu hari bisa 9 kali sholat jenazah. Yang satu belum selesai, udah ada jenazah yang lain. Mulai dari anak-anak yang tadi pagi masih main bareng, siang-siang udah diapain? Sholat. Bayangin, makanya bersyukur. Nggak apa-apa cabai mahal, biarin, yang penting pedes. Bener ya? Nggak apa-apa minyak, biarin, ada yang mahal, yang penting bisa kita apa? Beli. Biarin, mau minyak kita kayak, mau minyak siapa kayak gitu ya. Apalagi beras, aman lah, masih lama masih ada Pak Haji Misan, aman. Aman gitu. Iya. Apalagi coba bawang, nggak apa-apa, yang penting mahal, yang penting masih bisa bikin apa? Bikin apa? Bikin nangis. Ya, tidak apa-apa, semuanya serba mahal, yang penting ada apa? Ada apa? Ada tukang dagangnya. Percuma nggak ada duit banyak tapi tukang dagangnya nggak ada. Bener nggak? Coba zaman corona, duit banyak nggak? Banyak. Tukang dagang, iya nggak ada pisang. Kemana belinya? Online, tutup. Iya, mau ke pasar, tutup. Akhirnya makan apa? Ayo, zaman itu, alhamdulillah. Sekarang walaupun mahal-mahal sedikit, semua serba apa? Serba ada. Jadi anak-anak kita, dia harus tahu siapa Tuhannya, dan yang kedua dia harus tahu apa kewajibannya. Pak, Bu, saya nerusin tadi apa yang kata Kak Jani. Contohkan, ajari anak kita dengan contoh, dengan tuladan. Kalau kata orang Betawi apa? Tuladan. Kalau kata bahasa Indonesia apa? Tauladan. Ya. Karena anak itu lebih gampang mencontoh daripada mendengar. Anak disuruh ngaji,
Nah, pas bapaknya ada, rasa usia. Anak suruh ngaji, bapaknya main HP. Anak suruh ngaji, mainnya nonton TV. Tahu dia, bener ya? Mainnya siapa coba begitu? Anak suruh sholat, bapaknya masih nongkrong di pos. Anaknya suruh ngaji, bapaknya masih nongkrong sama tetangga. Ya Allah, contohin Pak. Nih, kalau pengen anaknya rajin ngaji, tau ngaji, seret, taruh, dah, tungguin. Lihat gurunya punya beras enggak? Kalau enggak punya beras apain? Beliin. Lihat gurunya punya pulsa enggak? Kalau enggak punya pulsa diapain? Beliin. Ya, tapi jangan di guru Yahanan tuh. Guru Yahanan mah kaya-kaya, beneran dah, serius. Alhamdulillah. Bener, aman di sini mah. Kalau mau buat di semen aja. Ya, yang kedua, kalau pengen anak kita sholat, contohin sholatnya yang rajin. Jangan cuma diapain? Disuruh. Pokoknya nih, anak-anak kita nih kan kadang-kadang maaf ya Bu, Pak, virus dari rumah dibawa ke sini. Sampai ke sini nyanyi, ya Allah dangdut kagak jelas. Anak siapa sampai dia tetek kianan nyanyi apa? Dangdut. Saya coba survei dikit-dikit lah, bener. Di rumahnya gede banget, jumbrang. Aduh. Mulai sekarang, Bu, Pak, yang masih suka dengerin musik-musik begitu, kalau mau dengerin yang jauh, yang enggak dilihat sama, yang enggak dilihat sama siapa? Allah. Cari tempat itu. Yang pengen masih dengerin musik-musik begitu, cari tempat yang kira-kira Allah enggak apa? Enggak denger, Allah enggak apa? Enggak lihat. Kenapa? Ini karena ke anak kita ntar. Beneran, kupingnya itu luar biasa dahsyat menyimpan memori. Ya, menyimpan sesuatu. Sampai ke sini tuh sambil ngedendang. Ada anak kita nih, siapa nih? Dulu ada tuh bocah, Haura atau siapa? Sambil main, abang. Gitu. Ini dia alam bawah sadarnya yang menggerakkan lisannya. Abah, sambil nyanyi, sambil main gitu. Karena dia bisa diajarin tilawati berapa? 1 gitu. Ada lagi anak baru diajarin hafal an-naba, kemana-mana udah mulutnya ngomong itu. Amma yatasaalun. Coba bayangin kalau setiap hari dengerin dangdut, ayo siap. Mau tanggung jawab. Susah Bu ngeringin, yang ngeringin. Buat sihirnya ribet. Bersihinnya apa? Ribet. Jadi yang masih suka begitu udah taubat. Kalau kata Kajani insaf. Saya mau lebih kasar, Kajani taubat. Mau sampai kapan? Mau nunggu kiamat. Nanti tiba-tiba ada malaikat. Iya, kalau malaikat Israfil. Kalau apa? Israfil. Aduh. Na'udzubillah. Jadi segera apa? Taubat. Mudah-mudahan kalau udah mendirikan sholat anak kita tahu siapa Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendirikan sholat, maka akan muncul karakter yang luar biasa yang kita ingin terapkan kepada anak kita. Manusia yang berakhlakul karim. Sang orang tuanya sopan, berbakti sama temennya, ya jahil dikit mah biasa, ya. Tapi nggak sampai apa yang dicontohin tadi sini. Jangan sampai anak kita itu jadi anak-anak yang suka apa? Ngebully. Iya, kalau bisa dimakan, ngebully enak. Kalau ngebully suka menghina mah nauzubillah. Insya Allah itu yang kita jagain di sini, dan mudah-mudahan juga di rumahnya diapain? Dijagain. Saya suka kagum sama bapak mimpiku beneran dah. Di sini HP aman, HP rumah ya Allah langsung chattingan. Ya, pokoknya ngaku aja dah. Yang kemarin di rumah selama bulan puasa anaknya bebas sebebas-bebasnya. Bukannya nggak boleh megang HP Bu, boleh pegang, tapi lihat ngapain. Cuma anak sekarang kan nggak, emang jangan diawasin terus, tapi kita lihat apa, chattingan sama siapa, ya. Dia mah dia dibebasin, emang habis keluar dari mana? Pesantren. Walaupun kita bilang di rumah HP pakai sesuai dengan porsinya, pakai sesuai kebutuhan, chattingan sama teman-teman, jangan kelewatan. Ini siapa aja diapain? Ya, kemarin Abi punya feeling dan ternyata benar kata Umi. Ya, yang ngerasa aja. Yang kemarin anak-anak PTA di rumahnya HP-nya HP bebas begitu,
takutnya itu nanti keterusan. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan menjadi kerja keras kita bersama, doanya ibu-ibu, mudah-mudahan kita bisa tanamkan akhlakul karimah, menjadi manusia-manusia yang bukan cuma pintar secara prestasi, tapi juga pintar secara emosi, akhlaknya menjadi akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Sukses insya Allah bukan sukses secara dunia, tapi sukses secara akhirat. Dan itu aja. Waladun sholih. Tips dari saya, pernah saya sampaikan sebelumnya. Siapa yang pengen anaknya pintar? Boleh ngacung, boleh. Siapa yang pengen anaknya hafal Quran? Siapa yang pengen anaknya nanti udah gede bisa jadi manusia yang menyenangkan orang tuanya, enggak nyusahin mulu, sukanya ngasih, kagak meredein mulu. Oh, nggak ngerti meredein kan? Cari sendiri di Google. Dikit-dikit merede. Bahasa Betawi itu. No, orang Babelan ngerti no? Ya, kajiannya orang Babelan, kita tetanggaan. Saya dari Majaya. Saya selalu aja anak-anak kita, kalau nggak bisa nyenengin orang tua, jangan nyakitin. Kalau nggak bisa ngasih, jangan merede. Ya, kalau minta, itu minta bu, mbak minta, udah segitu. Kalau merede, apa yang ngempet, apalagi bu. Terus ya, apa dibujuk, apa segala macam, itu namanya apa? Meminta dengan perjuangan yang sangat keras, sama dengan merede. Bukan maksudnya. Begitulah pokoknya. Ya. Mulai sekarang, besok seperti yang diajarkan sama Rasulullah, ya, ada di surat Ali Imran juga. Kalau setiap hari, kalau bisa cari kotak amal. Cari apa? Kotak amal. Terus kalau nemu diapain? Jangan dibongkar. Isinya berapa Bi? Terserah kemampuan. Yang gajinya 10 juta masuk, amin. Masukin 100.000. Ya. Yang gajinya 20 juta masukin 200.000. Anaknya ada berapa? 3, sebutin. Ya Allah, anak saya pertama Unyu, kedua Mano. Mudah-mudahan lagi pesantren di Hanan, pesantrennya gampang belajarnya. Siapa lagi? Anak saya Kang Yanto, namanya Rega. Iya, hidup ya, jiwa dan Rega. Saya kagak ngerti Rega artinya apa, bodoh lah. Masukin, niatin, bayangin anak kita mukanya. Jangan mikir anak kayak bapak. Udah bapak geblek, anak dicap geblek. Jangan. Udah emaknya geblek, anaknya pengen distandarin kayak bapaknya, emaknya. Jangan. Anak kita punya kehidupan sendiri. Katakan emaknya, bapaknya nggak punya kesempatan sekolah HP tinggi, nggak punya kesempatan pesantren. Ya, kayak Mi saya tuh, mana Mi? Mana? Mi saya katanya, saya bilang Mi, ya kalau katanya pesantren, udah kayak Mama Dede itu. Ngomongnya bu, ada orang. Nggak deh. Ngomongnya pinter banget. Udah, pokoknya kalau dia lagi ada ngomong kita mau dua diem. Kalau katanya di sekolahin, masya Allah, bisa kalah Ustazah yang di belakang. Ustazah Nur lewat tuh Pak. Iya lewat. Apalagi Ustazah Khadijah. Iya. Makanya bilang sama diri kita, doakan bareng-bareng, pengen anak kita doain. Ini saya dapat amalannya dari Kiai Haji Samsuri Karawang, pesantren Robotul Quran. Doain anak kita setiap hari. Abi 100.000 kegedean, turunin dikit 99.000. Sama aja. Udah nggak punya berapa terserah dah. Kan situ yang paham dompetnya. Abi Pak, kita cuma 1.000 ya terserah. Gitu. Kalau pengen cepat sampai ya gedean kan gitu. Ya 1.000 juga bu, kali 1.000 1 juta ya.
Doain anak kita. Itu anak saya kalau 3 gimana? Ya kali 3 lah gitu. Enggak. Bebas. Anak saya misalnya siapa nih? Ada Jihan. Ada siapa? Kalisa. Apa? Derisa. Ya. Doain, sebutin namanya dalam hati. Ya, sebutin, masukin kotak amal. Abi kalau udah bisa kotak amal gimana? Bikin kotak amal di rumah sendiri. Nanti setiap minggu story. Kemana storynya? Terserah mana. Kayak anak juga boleh. Boleh. Bukan berarti apa? Harus. Tapi jangan sama gurunya. Niatin buat apa? Wakaf. Tapi sebelum kayak Hana, lihat dulu tetangganya, saudaranya, masih ada yang susah apa enggak? Ini kita jangan-jangan salah sedekah. Jumat berkah rajin banget di masjid. Yang makan siapa tahu, yang sholat makan, yang kagak sholat makan. Iya. Ada saudara masih kelaparan dicuekin. Saudara kandung, Bu, saudara apa? Kandung. Kita kadang-kadang lebih sayang sama orang dibanding sama apa? Saudara. Kan harusnya lebih dulu saudara kandung dibanding sama siapa? Saudara. Gitu. Apalagi yang masih punya emak, yang masih punya ibu, yang masih punya bapak. Jangan kita sok-sokan, maaf ya, sedekah kemana-mana, orang tua kita masih apa? Susah. Lupa, padahal rumahnya di samping. Saya mah suka aneh, nih, suka aneh. Punya anak, usahanya bagus. Punya anak mandiri, emaknya masih ngantri kupon sembako. Ya Allah. Emaknya masih ngantri kupon zakat fitrah. Emaknya masih ngantri kupon zakat mal. Saya bilang ini emaknya siapa? Emaknya Fulan. Lah Fulan kan orang kaya. Udah masing-masing Abi. Bapak, dodol. Kalau emaknya udah tua, itu jangan masing-masing. Jadi tanggungan siapa? Anaknya. Gimana hidup mau senang kalau orang tuanya diapain? Dicuekin. Gitu. Ya, coba yang masih punya orang tua tunjuk tangan. Ibu. Anak-anak diam dulu ya. Yang masih punya ibu tunjuk tangan. Yang masih punya bapak tunjuk tangan. Yang punya dua-duanya tunjuk tangan. Yang punya salah satunya bolehlah pokoknya tunjuk tangan. Itu keramat, Bu, Pak. Ke Gunung Lawu datang, ke Gunung Galunggung datang, ngapain di camping? Bukan, mau muja, mau apa namanya? Ya begitulah, nyari pesugihan, pengen dagangan laris kemana-mana. Tuh di samping rumah, tuh orang tua kita. Abi gimana kalau orang tua saya jauh, telepon bisa. Gimana kalau nggak bisa ditelepon, datangin sebulan sekali, kan kagak bisa. Ini kerja, maaf ya Pak, Bu, ini yang pada kerja nih. Ini bapaknya Pak Ani. Siapa lagi yang bekerja? Bapaknya Sabila, bapaknya Aufa. Kita kadang-kadang dipanggil sama bos, siapa? Ya, Bang Rasid. Sip, sini, itu kerjain itu anuan, forklift, pindahin gotong. Siapa? Kalau bos yang nyuruh, gercep. Kenapa coba? Takut diapain? Pinter. Ulangi. Kalau bos yang nyuruh, cepet dikerjain. Takut diapain? Coba giran emaknya. Assalamualaikum. Iya. Kalau orang Jawa bilang, "Dok, sehat." "Sehat, Bu." "Kapan pulang?" "Sibuk, ini sibuk. Ntar lebaran tahun depan." Lah udah 13 lebaran kagak pulang-pulang. Ya Allah. Orang tua kangen. Pengen diapain? Tengokin, Pak, Bu, orang tua mah jangan pakai dibawain makanan, duit. Asal melihat muka anaknya, nggak usah cerita macem-macem. Ih, seneng. Orang tua nih ya, pengalaman saya. Kita nggak usah ngomong, datang. Dia cerita, kita dengerin. Pulang-pulang urusan kita apa? Beres. Cobain deh, ya, tuh keramat. Kenapa begitu? Didengerin. Kalau orang tua yang sekarang yang masih punya orang tua, bapak ibu, kalau masih punya orang tuanya dicuekin, orang tuanya ditelantarin, orang tuanya kagak diengehin, siap-siap anak kita akan berbuat yang jauh lebih dahsyat dari yang kita kerjakan. Tapi sebaliknya,
Siapa yang nanti hari tuanya pengen diemong sama anaknya, pengen diperhatiin sama anaknya, pengen diurusin sama anaknya, pengen anak-anaknya menjadi anak-anak yang berbakti, tanam kebaikan sekarang. Tuh, jangan bedain mana orang tua, mana mertua, sama. Anaknya doang mau, emaknya kagak bapaknya. Gitu. Tadi kata Bagita tuh, orang tua sama siapa? Mertua. Kudu diapain? Sama. Ya, itu yang kita bangun di Yahana. Mudah-mudahan anak kita tahu siapa Tuhannya, tahu bagaimana kewajiban kepada Tuhannya, yang kemudian ketika dia tumbuh menjadi manusia yang berakhlakul karim. Kalau sukses mah insya Allah jalannya udah ada. Karena saya bilang tidak ada manusia pintar. Ayo nak, jawab. Tidak ada manusia pintar, yang ada manusia apa? Rajin. Dan tidak ada manusia bodoh, yang ada manusia apa? Malas. Pokoknya kalau anak kita bodoh, malas. Ya, kalau emang dia kelihatan pintar, bukan dari lahir bawaan pintar, jangan sosokan Pak. Anak saya mah ranking 1, siapa dulu bapaknya? Siapa dulu apa? Mak, ya kalaupun maknya bapaknya profesor, kalau anaknya kagak di sekolahin mana ya jadi orang pintar. HP mulu, TV mulu, gitu. Rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Dah segitu. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita akan menjadi manusia-manusia generasi-generasi di masa yang mendatang, orang-orang yang bisa merubah bangsa ini menjadi lebih apa? Baik lagi, insya Allah. Makanya terakhir, ini udah sering saya sampaikan, jangan sampai motivasi kita sama anak kita pengen dia jadi ATM, buang jauh-jauh. Pengen anak kita nanti dia bisa jadi sumber apa? Penghasilan kita, buang apa? Jauh-jauh. Yang penting dia kenal siapa Tuhannya, dia taat ibadah, berakhlakul karimah. Yang itu mah kagak diminta. Kalau bocah udah bener sama orang tuanya pasti apa? Bener, pasti sayang. Insya Allah. Oleh karena itu kita bacakan Al-Fatihah buat anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka tumbuh sesuai harapan kita, menjadi manusia yang tahu siapa Tuhannya, bertauhid yang benar, jauh dari perbuatan syirik. Yang kedua, mereka taat ibadah, khususnya salat 5 waktu, laki-laki berjamaah, dan juga mengerjakan amalan-amalan yang lain. Dan terakhir, mudah-mudahan mereka tumbuh menjadi manusia-manusia berakhlakul karimah, sukses dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat tangannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad wa aslih ummata sayyidina Muhammad wa farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-'ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-syarri wad-dhayri wad-dughyan. Rabbana yassir lana wa li auladina wa li talamidina ya Allah wa liman yahfazu kitabakal karim. Yassir lana fi hifzih wa fahiman bih wa amilan bima fih waj'alna minal mukhlisin wa anta 'anna radin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana
بجاه المصطفى محمد وآله الطاهرين والصحابة أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام